Riwayat panjang Pulau Nusa Kambangan sebagai pulau penjara membentang nyaris seabad. Dalam perjalanannya, pengelolaan pulau penjara ini melewati masa pemerintahan dari era kolonial Belanda, Portugis, Jepang, hingga pemerintah Indonesia. Tentu saja, banyak kisah di luar fungsinya sebagai penjara. Hukuman mati, hingga kematian massal akibat malaria dan penyakit lainnya mewarnai sejarah. Panjang Nusa Kambangan, tak aneh jika pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Kematian. Dari julukan yang disematkan itu, bisa dibayangkan betapa seram Nusa Kambangan di masa lampau. Bahkan, hingga kini lembaga-lembaga pemasyarakatan, lapas yang berada di Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai yang terketat di Indonesia. Statusnya nyaris tak tertembus. Di antara julukan megah itu, terselip pula cerita misterius tentang hantu-hantu di Nusa Kambangan. Salah satu yang paling terkenal adalah pria tanpa kepala di Pulau Nusa Kambangan. Kisah hantu misterius ini diceritakan oleh seorang kepala lapas yang bertugas di Jawa Tengah. Pada 2017, dia pernah menjadi petinggi di lapas Nusa Kambangan, Syahdan, pagi di tahun 2017. Embun di rerumputan dan tumbuhan pakis baru saja menguap. Sinar matahari menerobos kanopi-kanopi belantara pelalar atau Dipterocarpus litoralis, tumbuhan khas Pulau Nusa Kambangan. Meski sudah beranjak terang, kesan suram di jalanan yang tertutup pepohonan menjalar tetap terasa di pulau yang berjuluk Pulau Kematian. Saat itu mobil yang kami tumpangi pontang-panting mengejar rombongan Kakanwil Kemenkumham dan sejumlah kalapas Nusa Kambangan yang mengendarai mobil double gardan. Memasuki hutan belantara, kendaraan semakin dipacu cepat ketika melintas di jalan lurus yang agak menurun. Ketika jalan mulai menanjak, beberapa kali sang sopir, Edi Teguh Widodo, kalapas kelas IIA besi, membunyikan klakson. Nah, ini yang disebut Mbah Syukur, tuturnya, kala itu. Edi tak menjelaskan secara spesifik siapa sosok Mbah Syukur yang dimaksud. Sesaat melintas di tempat itu yang terlihat adalah semak dengan batas vegetasi pepohonan menjulang tinggi. Seingatku ada jembatan kecil di situ. Biar orang sini asli saja yang menjelaskan, ujarnya, terdorong penasaran. Sepulang dari kunjungan lapas, kebetulan kami bertiga berganti mobil. Seorang staf lapas ditugaskan mengantarkan kami. Tetapi, belakangan, dia tak mau disebut nama terangnya dalam kisah ini. "Ndak enak, Mas," katanya, beralasan. Dia mengaku baru mulai bertugas di Nusa Kambangan akhir 2014 lalu, atau baru sekitar 2,5 tahun. Namun, cerita-cerita seram sepanjang jalan menuju kantornya menyebabkan dia tak pernah mau pulang malam. Jika sore pun, dia menimbang-nimbang keadaan. Kalau ada teman seperjalanan tidak masalah. Tapi kalau sudah sore, apalagi malam tidak ada teman, lebih baik saya bermalam di kantor, ujar dia. Soal sosok Mbah Syukur, dia menerangkan, berdasar cerita para petugas senior lapas. Sosok Mbah Syukur adalah pria tanpa kepala yang kadang menampakkan diri di malam-malam tertentu. Makanya, ia pun tak pernah mau pulang malam, apalagi pada malam-malam keramat. Perawakannya seperti laki-laki tinggi, pakaiannya biasa, tapi tidak ada kepalanya.
Katanya banyak yang melihatnya, Mas. Kalau malam saya nggak berani pulang, tuturnya, untuk mengobati penasaran. Saya pun bertanya kepada petugas lapas yang sudah cukup senior. Lagi-lagi dia enggan disebut namanya. Ia bertutur, sosok Mbah Syukur tak lepas dari riwayat Nusa Kambangan sebagai salah satu tempat dibuinya ribuan tahanan politik pasca peristiwa 65. Sebagian di antaranya dieksekusi di sejumlah lapas kuno Nusa Kambangan yang kini tak lagi digunakan, seperti Lapas Mirbaya, Karangtengah, Limus Buntu, Karanganyar, dan Lapas Gleger. Eksekusi kadang tidak dilakukan dengan ditembak. Ada pula yang dipenggal, tuturnya, berbisik, seolah ada yang hendak mendengar percakapan kami. Namun, penjelasan ini pun tak tuntas. Musababnya, ketika ditanya, sosok Mbah Syukur ini sebagai eksekutor atau salah satu napi yang dieksekusi, ia menggeleng. Dan sosok Mbah Syukur pun tetap misterius. Semisterius pohon pelalar yang kanopinya menjalar-jalar sepanjang jalanan Nusa Kambangan.